merupakan mobil listrik premium yang compact tapi tidak bisa dibilang lucu karena ternyata larinya luar biasa. Nonton sampai habis video ini karena ini adalah BMW i4 eDrive 40. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, tidak bisa dibilang lucu karena ini bentuknya bisa dibilang ganteng. Grill seperti ini lebih cocok di i4 dibandingkan dengan M3 dan M4. Tidak bisa dibilang lucu karena motor listriknya bertenaga 340 horsepower dengan torsi maksimal 430 Nm. Tidak bisa dibilang lucu karena mini elektrik hanya bisa 200 km. Nah, itu mobil lucu. Dan i4 ini diklaim bisa mencapai 580 km. Jarak tempuhnya dari 100% sampai 0 karena kapasitas baterainya 81,5 kWh net usable-nya. Ya, ini mobil sudah pernah kami review di Jerman dan sudah kami bikin first impression review untuk versi lokalnya, versi Indonesianya, tapi sekarang kita dipinjemin. Jadi kita pengen coba jalan-jalan, kita jalan-jalan juga agak jauh, kita jalan ke Bandung naik ini. Itu ada videonya sendiri di channel Om Mobi. Nah, pada video ini, ya ini yang kita bahas, i4. i4 BMW seri 4. Seri 4 itu nomor genap, berarti coupe. Yes, ini coupe, tapi ini grand coupe, jadi 4 pintu. Itulah i4 seperti ini. Basisnya masih sama seperti BMW G20 seri 3, seri 4, cuma di coupe-coupekan. Dan karena ini seri 4 tuh BMW itu ada spesialnya, yaitu grill yang seperti di BMW M3 dan M4. Besar sampai bawah. Tidak untuk selera semua orang memang, tapi nggak tahu kenapa sih lama-lama dilihat cocok juga gitu loh. Dan kami bawa ke Bandung, di Bandung itu semua mata ngeliatin mobil ini, ngeliat BMW aneh itu dengan grill yang sangat besar. Ya. Nah, detail-detailnya sudah pernah kami bahas di video BMW i4 yang sebelumnya. Nah, yang sekarang singkat-singkat aja seperti mesinnya. Nah, tidak seperti pada BMW iX, BMW yang listrik juga, kap mesinnya bisa dibuka. Nah, di BMW iX kap mesin nggak bisa dibuka, tapi ini logonya bisa dibuka untuk ngisi air wiper. Kalau ini bisa dibuka, tapi isi air wiper hanya di samping sini. Di sini nggak kepake apa-apa sama sekali. Cuma buat pajangan aja, tutupan plastik seperti ini. Apakah isinya? Bisa kita buka, tenang saja. Ya, itu dia. Isinya kopong. Ini isinya bener-bener kosong begini aja. Dan sebaiknya kalau buka gituan, Anda mekanik ya, bukan orang seperti kami ini. Kami hanya iseng-iseng aja ngelihat. Itu ada kompresor AC di bawah, elektrik. Steering system kelihatan jelas. Nah, ini komponen-komponen controller kelihatan jelas. Semuanya tertutup rapat ya. Mudah-mudahan kalau kena banjir nggak ada yang masuk air sehingga bikin koslet. Kurang kenceng. Trimnya beda dengan yang ada di Jerman. Ini trimnya M. Velgnya lebih keren. Kaliper warna biru. Ini velgnya dapat 19 inch dengan ban 245, tebal 40 di depan. Kalau di belakang lebar 255, tebal 40 juga, sama-sama 19 inch velgnya. Ini bisa di-charge pakai charger DC yang 250 kW sampai maksimal 250 kW. Kalau 250 kW hanya 34 menit saja dari 0 sampai ke 80%. Dan bukaannya begini, BMW yang ini nggak ditarik ya, kayak model pintu zaman dulu gitu. Nih ada mobil zaman dulu nih, bukanya begini. Mobil zaman dulu. Bisa, sukses, pakai ini. Oh ya, ini kalau kejeduk sakit ya, informasi aja. Tadi Rian kejeduk 4 kali kejeduk ini. Kok kedelai aja? Enggak, itu bukan itu doang, yang kanan kirinya juga. Oh, ini juga kejeduk karena ini agak kependekan ya. Kayaknya bisa di setel deh bukaannya dari dalam. Nah, anyway, bagasinya udah pernah dibahas semua ini. Bagasinya lega dan itu bisa dilipat rata lantai.
nggak bisa gitu dari belakang, mesti dari joknya. Menghasilkan tempat yang sangat lega ya. Ini kalau kita camping tidurnya di dalam sini lebih nyaman mungkin daripada di luar di tenda. Kasih matras sedikit bisa. Footage pakai yang lama. Lipatnya bisa tinggal tarik ini aja. Bukan ini. Bukan. Gak ada. Lupa ya. Kenapa sih nggak ada? Banyak tempat naro-naro di bawah. Masih ada tempat naro-naro lagi yang cukup lega. Ada subwoofer Harman Kardon. Ini tempat charger untuk mobil chargernya. Tailgate. Mewah. Lift back lagi. Sampai kaca-kacanya kebuka. Belakangnya dibilang nyaman sekali juga enggak. Dengkul dengan jok depan masih ada jarak. Kaki agak susah masuk. Sempit. Kepala hampir kejeduk. Tapi masih ada space. Ada armrest dengan 2 buah cup holder. Joknya itu agak rendah. Di bawah ada baterai. Lantainya itu agak tinggi. Ini ada kontrol AC belakang dengan 2 buah colokan USB. Ini kontrolnya tapi hanya suhu saja dan arah, bisa ke kaki juga. Semuanya empuk-empuk. Masih bisa didudukin, tapi kalau kayak Jakarta Semarang gitu agak nggak enak ya. Begini duduknya. Kita ke depan. Masih ada posisi tidur ini loh, padahal mobil listrik. Seperti normalnya coupe-coupe juga, kacanya itu frameless. Dashboardnya sudah seperti G20 yang LCI yang facelift dengan layar yang besar-besar dan melengkung. Ada head-up display-nya. Ini bisa wireless Apple CarPlay, Android Auto juga bisa. Ini panelnya kayu. Tombol-tombol minimalis aja, ini hanya beberapa tombol di bawah sini. Shifternya model pipa. Dan ini yang kami suka, lucu-lucuan aja. Jadi kalau misalnya kita oper ke B, terus di P, balik sendiri lucu ya. Shifter BMW udah lama bisa kayak gini. Kalau kita oper samping itu untuk ke sport mode. Nah ini pakai B karena B itu untuk brake. Regenerative braking ya pada mobil ini itu ada 3 level. Dan kalau misalnya kita oper ke B, itu level yang maksimal. Sebenarnya bukan 3 level, ada 4. Satu lagi itu adaptif. Adaptif itu otomatis. Mobilnya menentukan regenerative brakingnya, tapi nanti pas nyetir akan kami jelaskan lebih lanjut. Ini ada puter-puteran iDrive khas BMW. Ini sudah iDrive 8 ya. Kami senang dengan puter-puteran ini. Kadang kepake. Mencet layar memang rasanya lebih cepat ya, memang lebih cepat. Cuma begitu mobil digoyang-goyang lagi jalan, mencet itu kadang-kadang susah. Dan menu iDrive 8 itu sudah kayak Android. Ini ada kamera 360-nya. Ada park assist-nya juga, jadi bisa parkir sendiri. Dan ada reversing assistance yang bisa kembali mundur sendiri lagi kalau misalnya kita salah jalan dan nggak mau mikir mundur nabrak-nabrak. Ada 3D view juga, 3D view. Karena pintunya lagi kebuka jadi begini pinggirnya. Ini ada mode car wash, untuk masuk car wash biar kakinya kanan kiri nggak kejeblos. Ini cocok juga untuk di gang-gang di Indonesia nih, biar nggak kejeblos. Bagian yang paling kami tidak suka dari layar ini adalah pengontrolan AC-nya. Yes, memang BMW yang baru-baru sudah seperti ini. Ya, kami tidak suka mengontrol AC lewat layar yang harus mencet menu lagi. Setirnya, setir M, empuk ya, tapi buat kami lama-lama rasanya kok kegedean ya pegangannya, tapi nggak apa-apa, tetap enak. Ini BMW ya kan. Sebelah kiri jempol ada adaptive cruise control yang bisa diatur jarak dengan mobil depannya. Nah di BMW iX itu sudah model baru, dan di BMW i7 sudah tidak ada tombol ini lagi untuk mengatur jarak dengan mobil depan. Ya kalau di Indonesia kan begitu kita ngidupin ini, kita pasti ngatur ke yang paling pendek jaraknya dengan mobil depan. Nah kalau di BMW iX dan i7 itu ngaturnya ada di menu di dalam sini ya. Dan itu regenerative braking juga ngaturnya ada di menu di dalam sini. Agak repot nanti pas nyetir ya. Sebelah kanan untuk infotainment seperti biasa, wiper ada autonya. Sebelah kiri itu sen aja dan ada auto high beam. Lampu ada autonya. Nah, ini ya, kalau model instrumen itu seperti apa bisa kita set di sini. Mau yang sempit, mau yang lebar, mau yang begini doang miring. Terus head up display-nya juga kita bisa set modelnya kayak gimana. Ada cuma kompas doang. Terus yang lebih simple. Kemudian ada ini yang tengahnya juga bisa kita pilih kehematan atau buat adaptive cruise control. Kita bisa lihat motor atau mobil di depan, nanti pas nyetir Anda akan lihat. Ini untuk navigasi
sama konten audio yang sedang di setel. Nih, jok posisi nyetir pasti enak ya karena ini adalah BMW. Semua bisa diatur, panjang paha juga bisa diatur. Bagusnya ada memory seat, ada 2 buah memory seat untuk driver side only, biar nggak kebingungan nyari posisi sebelumnya yang biasa kita pakai kalau mobil habis dipakai mobil orang lain. Ada setengah panoramic sunroof, ya nggak sampai belakang sekali tapi lumayan gede, bisa dibuka tilting maupun buka full. Dan kalau non panoramik ini dia bukanya lebih rapi karena ini masuknya ke dalam bodi bukan keluar kacanya. Sekarang kita akan jalan. Kita jalan ke Bandung. Wah, BMW i4 ya, terakhir kami nyetir di Jerman, sekitaran Munich, tapi duduknya bukan di sebelah sini, di sebelah kiri karena Jerman tuh setir kiri. Sekarang akhirnya nyetir i4 setir kanan versi Indonesia. Seperti apa rasanya? Nonton sampai habis. Kenyamanannya itu kurang lebih mirip-mirip. Kenapa please speak? Enggak. Oh, begitu dibilang BMW dia no, nothing. Cancel. Oke. Pertama dari kekedapan. Kekedapan mobil ini mungkin karena ini kacanya frameless ya. Jadi kekedapannya itu nggak seperti mobil kayaknya lebih kedap BMW seri 3 G20 itu lebih kedap dibandingkan ini. Ini juga road noise-nya lumayan ada. Jadi nggak segitunya untuk urusan kekedapan. Tapi untuk urusan kenyamanan ini nyaman-nyaman aja. Kami surprise karena ini tuh coupe kan. Coupe tuh harusnya ada kerasnya biar lebih stabil tapi ini nyaman. Ini tuh lebih empuk. Sehingga tadi kami di markas Motomobi itu ada jeglukan sedikit mentok gara-gara ngayun. Jarang-jarang ada mobil mentok di situ kecuali mobil ceper ya. Ini mentok gara-gara ngayun, tapi ngentoknya mentok halus ya, mudah-mudahan nggak merusak apa-apa di bawah. Nah, di jalan keriting-keriting begini nyaman. Tadi di lewat jalan tol MBZ pun nyaman. Tapi MBZ udah diperbaiki itu sambungan-sambungannya. Dulu waktu MBZ baru jadi itu sambungan loncat-loncat sekali, kalau ini sekarang enggak. Tapi nyaman, tetap mobil ini nyaman, enak. Nah di tol seperti ini paling enak pakai adaptive cruise controlnya dan nyetir sendiri juga. Dia bisa mendetek mobil depan itu apa. Ini truk nih, kelihatan kan? Nah ini kembali menjadi mobil biasa lagi walaupun depannya itu Innova, tapi di sini tetap mobil sedan. Dan dia bisa detek sebelah kirinya truk. Nih mobil lagi, jadi semuanya mobil BMW nih di sini. BMW pada HS, BMW, Pajero Sport, sininya BMW. Nah bis juga dia mendetek truk juga, bentuknya mirip dari belakang mungkin dianggap sama BMW-nya. Kemudian kalau misalnya ada motor di depan, dia juga ngelihat, dia tampilin juga motor, bentuknya motor bukan mobil. Nah ini adaptive cruise controlnya sudah yang lebih canggih dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau kita kasih sen, misalnya kita kasih sen kiri, ini mau pindah lajur kiri, kita sen begini, dia akan pindah lajur tanpa megang setir dan kembali ke lurus lagi. Kita pegang setir. Ini sekitar 5-6 detik sekali minta pegang setirnya. Pasti ada alat sesuatu yang bisa bikin seakan-akan menggantikan tangan kita gitu. Nah, sebaiknya kita matikan dulu adaptive cruise controlnya karena ini review, harus nyetir ya kan. Kami suka sekali ya Apple CarPlay-nya itu besar sekali, jadi menampilkan peta nih, Google Maps besar sekali dari ujung ke ujung. Dan peta-peta lainnya juga begitu. BMW-nya pun menyediakan peta sendiri. Ini peta BMW-nya. Beda gaya. Kami tetap lebih suka Google Maps karena menampilkan traffic. Nah, mobil ini tuh nyaman. Tapi apakah stabil? Tes kestabilannya. Videografer pegangan. Stabil. Asik ya. Karena titik berat mobil ini itu di bawah, karena baterainya itu di bawah, membuat mobil itu lebih stabil. Dan karakter setir BMW itu kami suka sekali. Itu lebih direct gitu loh. Direct tapi enteng, gimana megangnya juga gede dan empuk. Kemudian remnya pun pakemnya pakem BMW,
Ya Anda kalau pernah ngerasain BMW yang baru pasti tahu rasa rem yang enak. Ya, kestabilannya top. Kenyamanannya enak. Itu biasanya kedua hal itu nggak bisa digabung menjadi satu, tapi pada mobil listrik bisa karena baterainya berada di bawah. Tapi apakah kencang? Kita pindah dulu ke sport. Kita gaspol. Wuh! Wuh! Kencang tapi nggak yang wah gitu, nggak, tapi kencang. Klaimnya 0 ke 100 tuh 5 detikan. Ini ada tulisannya, lupa kami berapa, 5 berapa gitu. Nah, cuma tetap kami tes sendiri seberapa kencang 0 ke 100 km per jam. Posisi di sport 1, 2, 3. Traction control masih hidup. Struggling traction controlnya untuk mengurangi tenaga. Dan 200. Cepat sekali. 5,2 detik. Kenceng. Kondisi turun 0,1 derajat, jadi nggak terlalu banyak pengaruh. 5,2 detik 0 ke 100 km per jam BMW i4. 3. Yes, suka tenaganya, suka. 5,1 detik sekarang. Tapi turunnya 0,8 derajat. Ya udah akurat tuh 5,2 kurang lebih. Luar biasa. Nah, pada posisi sport ini setir lebih memberat, throttle response lebih kuat, regeneratifnya pun lebih kuat. Tetap kami lebih suka di comfort karena di comfort rasanya tenaganya nggak jauh beda juga. Itu kalau diinjek ini comfort aja kita sampai kejeduk ke belakang. Lagi. Itulah mobil listrik. Kami cinta sekali mobil listrik karena instant torque-nya. Nah, mobil listrik juga dia apabila ngerem akan mengumpulkan energi kembali ke baterai lagi dengan regenerative braking. Nah, pada Hyundai itu regenerative braking bisa diatur seberapa kuat dengan pedal shift. Kalau pada BMW ini untuk mengatur harus masuk ke menu ini, seberapa kuat regeneratifnya. Oke, menu BMW, pencet ini banyak sekali, pencet driving settings, terus pencet drivetrain and chassis. Nah, ini di low recovery mode. Nah, low itu kalau kita lepas gas regeneratifnya dikit, moderate kita lepas gas semakin kuat, kemudian high tentu yang paling kuat ya. Nah, ini ada adaptif kalau BMW. Pada adaptif ini mobilnya akan tahu kapan kita butuh regenerative braking. Ini seperti ini, mobil depan itu kecepatannya sama dengan kita dan jaraknya aman, kita lepas gas tidak terlalu banyak regeneratif. Kecuali kalau misalnya kita deketin mobil depan gini, kita lepas gas, dia lebih kuat regeneratifnya, seakan-akan mau ngerem sendiri, menjaga jarak dengan mobil depan. Ini mobil pinter, dia ngebaca di dalam kota, kita mendekati perempatan. Nah, perempatan kalau udah semakin dekat perempatan, regeneratifnya semakin kuat, itu dia adaptif. Tapi sayangnya kalau kita lepas gas sampai habis, walaupun regenerative braking, tidak sampai berhenti total. Untuk sampai berhenti total, kita harus geser ini tuas transmisi ke B. Nah, di B ini regeneratifnya di otomatis ngeset maksimal, dan kalau kita lepas gas sampai berhenti dia akan mengunci berhenti. Walaupun di tanjakan atau turunan dia akan mengunci berhenti seperti auto hold pada rem tangan. Nah, kalau kami sukanya di B, kami tidak suka diatur-atur adaptif seperti ini. Kami pengennya mengatur sendiri. Ya. Cuma ini nih minusnya dengan layar baru BMW ini, menunya tuh mesti belajar lagi. Kalau BMW yang dulu-dulu tuh kami sudah menguasai sekali. Nah, sekarang menunya mesti belajar lagi dan ada menu rame gini seperti handphone. Dan kalau misalnya kita colok Apple CarPlay, ini wireless Apple CarPlay ya, itu dia ada shortcut-shortcutnya sendiri di dalam menu BMW-nya. Canggih. Tapi ya kami mungkin sudah terlalu tua ya, agak old school. Mengenai jarak tempuh, klaimnya BMW mobil ini 520 km dari 100% sampai habis. Nah, karena kami di tol kebanyakan yang lebih hemat, baterai kami 82%, distance-nya 463 km. Jadi malah lebih jauh dibandingkan dengan klaimnya BMW. Cuma aktualnya gimana? Kami mencoba juga Jakarta
Bandung, muter di Bandung, kemudian balik lagi ke Jakarta. Apakah cukup baterainya dari 90%? Nonton videonya itu di channel Om Mobi, itu ada vlognya. Nah, seberapa boroskah konsumsi listriknya? Ini kita ubah ke gini konsumsi ya. Dari berangkat konsumsi rata-rata 7,7 km per kWh. Itu irit sekali. Sangat irit sekali. Ya, karena kami juga santai di tol. Nah, sayangnya kalau di dalam kota ketemu macet, lampu merah dan lain-lain, itu bisa 5,3 km per kWh, agak boros. Cuma kalau di tol begini ya mungkin ini BMW ya, mobil Eropa, mungkin lebih aerodinamis, jadi irit sekali kalau di tol seperti ini. Cuma memang kalau misalnya kita lari kencang sekali di atas, misalnya di atas 120, di atas 150, itu pasti akan boros sekali. Semua mobil listrik pasti akan boros sekali. Enggak, semua mobil termasuk mobil bensin pun pasti akan boros sekali kalau di kecepatan setinggi itu karena ada hambatan angin. Nah, seberapa hemat ini? Kalau perkiraan kami, dari kami lihat data-data ini tuh sedikit lebih boros dibandingkan dengan iNIQ 5 lokal Indonesia, dan sedikit lebih hemat dibandingkan dengan Kia EV6. Tapi tetap aja yang namanya mobil listrik seboros-borosnya tetap jauh lebih hemat secara rupiah dibandingkan dengan mobil bensin, walaupun yang cc-nya kecil. Oke, nyetirnya itu tipikal BMW seri 3, yaitu enak, empuk, stabil, kencang, dan berkarisma. Namun sebenarnya ada beberapa kelemahan yang agak mengganggu pada mobil ini. Enak untuk sehari-hari. Gayanya dapat, hemat karena ini listrik. Tapi mobil ini punya beberapa kelemahan. Pertama di belakang nih khususnya, ini sambungan-sambungan kadang-kadang kalau kita jalan yang agak bergelombang tuh kadang-kadang terdengar suara kriet-kriet. Ya, mudah-mudahan hanya terjadi pada unit ini. Dan ini ada dua lagi kelemahannya. Radius putarnya itu kurang bagus. Ya, muter setirnya emang satu putaran udah patah belok, tapi beloknya nggak banyak-banyak amat. Ya, itu agak kurang Eropa jadinya. Harusnya bisa belok patah yang lebih patah lagi. Enggak, ini radius putarnya nggak terlalu bagus. Biasa-biasa aja. Nggak seperti Eropa lainnya yang bisa belok patah sekali. Kemudian satu lagi, di bawah ini ada baterai mobil ini. Mobil ini platformnya itu memang dasarnya dari mobil yang internal combustion biasa. Tidak didesain untuk bawa-bawa baterai di bawah. Tapi dijadikan mobil listrik dan ditaruh baterai di bawah sehingga ada banyak perubahan-perubahan di bawah. Termasuk ground clearance. Ini ground clearance-nya cukup payah. Ini kayak naik mobil ini tuh kayak naik mobil ceper. Ya, suka mentok bawahnya. Sementara itu bawahnya adalah baterai. Ya, kalau kepentok kenceng berbahaya sekali. Ground clearance-nya terlalu pendek. Dan karena mobil empuk, kalau kena posisi tidur, kekencengan pasti mentok. Langsung ketemu baterai. Apabila Anda ingin mobil ini, Anda harus mengeluarkan setidaknya 2.061 juta. Itu 2 kali lipat lebih Hyundai iNIQ 5. Ya, memang i4 itu pilihan untuk orang yang ingin mobil listrik, tapi merasa yang Korea-Korea itu kemurahan. Overall, mengenai BMW i4 eDrive 40, merupakan mobil yang pas untuk nyetir sendiri, tanpa khawatir kalau ke Bandung ataupun ke Cirebon PP dari Jakarta. Enak untuk sehari-hari di Jakarta juga. Bisa jadi ngecharge-nya hanya seminggu sekali. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.